Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965. Demikian kesimpulan dari Profesor John Rosa. Bulan September bisa dibilang sebagai bulan paling bersejarah dalam cerita Indonesia modern. Pada bulan ini terjadi satu peristiwa yang menjadi penanda lahirnya sebuah rezim politik paling berdarah dan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, rezim Orde Baru. Cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, yang meniscayakan Bhinneka Tunggal Ikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa. Setelah September 1965, kita seperti orang mabuk yang berjalan terseok-seok, kumuh dan sering beringas dalam menggapai dan merumuskan identitas sebagai sebuah bangsa. Tapi mengherankan jika banyak studi yang dilakukan dalam masa-masa paling gelap itu tidak ada seujung kuku jika dibandingkan dengan Holocaust Nazi Hitler terhadap bangsa Yahudi di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Padahal peristiwa G30S 1965 dan yang menyertainya merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah Holocaust dalam rentang skala, waktu, dan jumlah korban yang ditimbulkannya. Kita seperti ingin melupakannya ketimbang merenungkannya, ingin membantahnya ketimbang memahaminya. Salah satu dari sedikit sarjana yang mendedikasikan dirinya dalam upaya mengungkap peristiwa G30S tersebut adalah sejarawan John Rosa yang saat ini menjadi profesor di University of British Columbia, UBC, Kanada. Bukunya Pretext for Mass Murder, The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia, yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia menjadi Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Jakarta, ISSI dan Hastamita 2007. Buku ini merupakan bagian dari upayanya untuk memahami peristiwa tersebut. Berikut petikan bincang-bincang dengan John Rosa. Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti G30S dan pembantaian orang-orang PKI serta sayap kiri pada 1965-1966? Waktu saya belajar sejarah Asia Tenggara di Universitas tahun 1990-an, saya tidak habis pikir, kok bisa ada peristiwa sebesar dan sehebat ini, tapi pengetahuan kita tentangnya sedemikian kecil. Sebagai sejarawan, saya lihat ada kebutuhan untuk investigasi yang lebih mendalam guna membongkar sejarah yang digelapkan oleh pembunuh-pembunuh itu. Sebagai manusia biasa yang peduli dengan prinsip-prinsip moral, saya benci dengan rezim Soeharto. Rezim itu berfungsi sebagai attack dog buat modal asing dan jadi penuh dengan pejabat-pejabat bodoh dan brutal. Orang dengan watak preman yang sama sekali tidak peduli dengan prinsip hak asasi manusia, yang mengkhianati prinsip kemerdekaan, membunuh dan menyiksa orang Indonesia sendiri, dan kemudian menjual kekayaan tanah airnya kepada konglomerat multinasional dengan harga murah. Akhir tahun 1990-an, saya heran kenapa gerakan reformasi tidak mempersoalkan kejahatan-kejahatan yang terjadi waktu Orde Bobrok baru dimulai. Tidak bisa melihat rezim itu sebagai satu package. Dari 1965 sampai 1998, Mass Education orang Indonesia selama 32 tahun cukup lengkap. Untuk mengerti rezim itu, kita harus kembali ke hari-hari lahirnya. Sekalipun sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan kejaksaan untuk melarang buku, tetapi buku Anda, Dalih Pembunuhan Massal, pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2009. Apa komentar Anda mengenai hal ini? Dari satu segi, pelarangan itu bisa dianggap sebagai penghargaan.
Ternyata kekuatan buku saya tinggi sekali. Sampai pejabat-pejabat takut buku itu bisa mempengaruhi rakyat Indonesia. Dan pejabat-pejabat di clearing house-nya Kejaksaan Agung teliti sekali waktu membaca dalih. Konon mereka telah siapkan laporan panjang dan mendaftar 143 kesalahan dari dalih. Tapi dari segi lain, pemberedelan itu tentu saja menyedihkan. Kok di era reformasi dan era internet ada pejabat mereka masih bisa memberedel buku? Saya lihat kemenangan kami di MK tahun 2010 sebagai kemenangan untuk rule of law dan hak kebebasan berekspresi. Yang tetap menjengkelkan, Kejaksaan Agung tidak mau membuka laporannya. Saya masih penasaran apa keberatan mereka terhadap buku saya dan kenapa mereka memberedel dalih. Anda menyebutkan bahwa PKI sebagai organisasi tidak terlibat dalam G30S, tapi ada individu PKI yang terlibat tanpa persetujuan partai. Bisa Anda jelaskan secara singkat hal ini? G30S itu operasi rahasia. Badan-badan partai seperti Central Committee, CC, dan Komite Daerah Besar CDP di tingkat provinsi tidak pernah membicarakan G30S. Apalagi ambil keputusan. Menurut Iskandar Supekti, Panitera Politbiro, banyak dari anggota Politbiro itu sendiri tidak tahu persis apa itu G30S. Di Politbiro ada kira-kira 12 orang. Aidet, Lukman, Sudesman, dan lain-lain. Soal yang dibicarakan di Politbiro adalah lebih baik PKI mendukung para perwira progresif untuk mendahului Dewan Jenderal atau tunggu sampai Dewan Jenderal melakukan kudeta. Politbiro ambil keputusan bahwa PKI harus mendukung para perwira progresif dan Aidet ditugaskan untuk melaksanakan keputusan itu. Sehingga anggota Politbiro tidak melihat G30S sebagai aksi partai. Aidet membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa anggota Politbiro, misalnya Sudesman dan Oloan Hutapea. Dan hanya tim inti itu, tim ad hoc di luar institusi formal partai yang bekerja dengan SAM di Biro Khusus untuk merancang operasi G30S. Tapi belum tentu tim inti itu tahu persis apa itu G30S. Tampaknya Aidet dan pemimpin PKI lain di tim inti tetap berpikir bahwa kelompok perwira progresif Untung CS yang memegang peran utama dalam aksi G30S. Mereka kira Untung, Latif, dan Suyono punya kekuatan militer yang cukup untuk melawan jenderal-jenderal kanan dan punya rencana yang jelas. Padahal Untung CS berpikir bahwa pemimpin PKI yang memegang peran utama. Dua kelompok itu, orang PKI di tim intinya Aidet dan perwira militer tidak pernah duduk bersama untuk menyusun G30S. Karena SAM jadi perantaranya, persiapan aksi itu jadi kacau. Rezim Soeharto menangkap lebih dari 1 juta orang atas nama penumpasan G30S. Jelas, penangkapan semasif itu sebenarnya tidak perlu sebagai reaksi terhadap aksi kecil. Pepatah yang dipakai Soekarno benar. Tentara membakar rumah untuk membunuh tikus. G30S merupakan dalih saja untuk kepentingan yang lebih besar. Anda mengatakan bahwa peristiwa G30S sebenarnya merupakan dalih untuk sebuah pembantaian massal. Lalu apa sebenarnya tujuan utama di balik pembantaian massal itu? Ada dua hal, represi terhadap gerakan nasionalis kiri, penangkapan massal, penahanan massal, dan pembunuhan terhadap gerakan itu. Kalau represi tujuan utamanya menghancurkan kekuatan petani yang sedang mendukung proses land reform, dan kekuatan buruh yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing, represi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Waktu itu PKI tidak melawan. Kenapa kelompok Soeharto di dalam Angkatan Darat memilih membunuh orang yang sudah ditahan? Ada beberapa kemungkinan, tapi satu poin yang cukup penting. Kelompok Soeharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye anti-komunis Amerika Serikat, supaya Amerika Serikat membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Soeharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari Amerika Serikat untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Anda nyaris tidak membahas apa yang terjadi di Lubang Buaya saat peristiwa G30S. Kenapa demikian? Apakah karena kurangnya data atau karena kejadian-kejadian di Lubang Buaya memang tidak signifikan untuk merekonstruksi narasi tentang peristiwa G30S? Memang tidak banyak informasi yang bisa diandalkan tentang apa persisnya yang terjadi di Lubang Buaya. Hampir semua orang yang hadir di sana tidak mau mengakui kehadiran mereka atau tidak mau cerita secara jelas dan jujur
tentang kejadian-kejadian di sana. Wajar kalau kita ingat teror yang mereka alami. Yang jelas, propaganda kelompok Soeharto tentang lubang buaya itu bohong belaka. Ya, rezim itu sendiri tidak peduli dengan fakta. Mereka tidak pernah membuat investigasi dengan benar. Malah mereka memaksa beberapa gadis yang tidak punya hubungan dengan peristiwa itu mengaku membunuh para jenderal. Ada buku baru yang mengharukan tentang hal ini. Aku Bukan Jamilah, yang terbit 2011 oleh R. Juki Ardi. Kalau geng Soeharto mau menghargai jenderal-jenderal itu, seharusnya mereka melacak kejadian di lubang buaya sampai bisa tahu persis siapa yang membunuh mereka dan atas perintah siapa. Kalau informasi itu bisa diketahui, kita bisa memahami proses pengambilan keputusan di dalam kelompok G30S, SAM, dan Untung CS. Anda menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki kontak dengan kelompok Jenderal Angkatan Darat yang dinamakan Brain Trust. Apakah kelompok ini yang disebut sebagai Dewan Jenderal? Seberapa erat sebenarnya hubungan mereka dengan Amerika Serikat? Brain Trust itu istilah yang dipakai oleh CIA sendiri dalam laporan tentang G30S tahun 1968. Saya kira tidak ada satu kelompok perwira Angkatan Darat yang sering rapat dan menyusun bersama strategi yang jelas untuk semacam konfrontasi terhadap PKI. Organisasi mereka lebih informal dan strateginya disusun dalam pertemuan-pertemuan biasa. Yang jelas, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi pemimpin para perwira anti-komunis, dan dia sering bicara dengan perwira lain tentang strategi untuk menghancurkan PKI. Hubungan antara pimpinan Angkatan Darat dan Amerika Serikat erat sekali. Sebelum dan sesudah G30S, banyak perwira Angkatan Darat diterbangkan ke Amerika Serikat untuk latihan militer dan sebagian di antara mereka untuk militer Amerika Serikat. Amerika Serikat kasih senjata, alat komunikasi, bantuan material seperti beras dan bantuan finansial, serta daftar nama anggota PKI. Amerika Serikat membantu tentara menciptakan psychological welfare campaign. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berhenti membayar royalti ke pemerintah Soekarno di awal tahun 1966 dan mulai mengirim uang itu ke rekening Soeharto. Ada yang menyatakan bahwa sekalipun pembantaian 1965-1966 diorganisir oleh Angkatan Darat, tetapi adanya ketegangan dan persaingan tajam antara kelompok komunis dan non-komunis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembantaian tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Ketegangan antara PKI dan organisasi anti-komunis sebelum G30S, misalnya antara PKI dan PNI di Bali atau PKI dan NU di Jawa Timur, tidak bisa menjelaskan pembunuhan massal. Orang sipil yang ikut milisi seperti Taman di Bali dan Ansor di Jawa Timur tidak mampu membunuh sebegitu banyak orang sendirian. Paling-paling mereka bisa mengorganisir tawuran-tawuran. Dalam tawuran-tawuran seperti itu, orang PKI berani melawan dan tidak akan banyak orang yang gugur. Pembunuhan massal terjadi sesudah orang PKI rela masuk kamp-kamp penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi alat tuju saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak. Sekejam apapun orang PKI sebelum G30S, dan kekejaman itu juga terlalu sering dibesar-besarkan, tetapi tidak bisa membenarkan tindakan extrajudicial killing yang dilakukan milisi maupun tentara. Seharusnya para pelaku pembunuhan itu malu dan menyesal dengan apa yang mereka perbuat, membunuh orang yang telah tidak berdaya. Mereka adalah pengecut yang kemudian berpose sebagai pahlawan perang. Tidak ada perang waktu itu, kecuali dalam imajinasi orang yang tidak tahu apa itu perang yang sebenarnya. Menurut Anda, apa dampak pembantaian 1965-1966 yang sampai sekarang masih terasa, baik terhadap korban maupun rakyat Indonesia secara umum? Ya jelas masih terasa. Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat anti-kolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warga negara yang jahat dan yang baik. Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah 1998, orang Indonesia menggali lagi ide-ide dari zaman pra 1965 dan juga pra 1959 sebelum demokrasi terpimpin. Ide-ide tentang rule of law, HAM, sekularisme, dan lain-lain. Ada pelajaran yang bisa diambil gerakan progresif di Indonesia sekarang agar peristiwa mengerikan semacam G30S tidak terulang kembali. Peristiwa G30S sendiri sebenarnya tidak begitu mengerikan seperti Bung Karno katakan. G30S merupakan gelombang kecil dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan perang, RMS, DITI, PRRI, permesta, dan kerusuhan.
Berapa kali Bung Karno mau dibunuh? G30S bunuh 12 orang, 6 jenderal, 1 letnan. Anaknya Nasution, satpam di rumah sebelah. Rumah Limina, keponakan Mayor Jenderal Panjaitan, dan 2 perwira di Jawa Tengah. Yang jauh lebih mengerikan adalah pembunuhan massal yang terjadi sesudah G30S. Sekarang yang penting menurut saya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu itu. Secara umum, orang Indonesia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Juga harus ada pengakuan dari negara bahwa memang tentara dan orang sipil yang melakukan kejahatan, extrajudicial killings, penghilangan paksa, penyiksaan, mati kelaparan, dalam penjara. Semuanya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir. Orang kiri sekarang harus mengoreksi diri. Selama ini partai-partai Marx-Leninis tidak menghargai prinsip-prinsip HAM. Kita harus belajar bagaimana berpolitik dan berperang melawan imperialisme dan kapitalisme seraya tetap memegang Universal Declaration of Human Rights dan konvensi-konvensi Jenewa. Demikianlah Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.